Kemudian telah diriwayatkan dari Abul Qasim Al-Qushairi, ya. Beliau mengatakan al-ikhlasu ifradul haqqi subhanahu wa ta'ala bitta'ah bil qasdi wa huwa ayurida bi ta'atihi at-taqarrubu ilallahi ta'ala duna syai'in akhar mantason ali makhlukin au iktis sabi mahmadatin indanas au mahabbati madah minal khalqi au makna minal ma'ani siwa taqarrub ilallahi ta'ala. Jadi kata Abul Qasim Al-Qushairi, ikhlas itu adalah menunggalkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mentauhidkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam taat kepadanya dengan niat, ya. Jadi niatnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan cara dia menginginkan dengan ketaatannya kepada Allah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuatu yang lain, ya. Apa itu sesuatu yang lain? Misalnya seseorang melakukan amal karena makhluk, ya. Atau dia berusaha melakukan amal itu karena ingin mendapat pujian di kalangan manusia, ya. Atau dia sangat senang dipuji, ya. Sangat senang dipuji, kalau nggak dipuji marah dia, ya. Nah ini juga bukan ikhlas, ya. Atau makna-makna lain, ya, selain pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maknanya selain mencari ridha Allah, itu adalah bukan ikhlas, ya. Kemudian dari Abu Muhammad Sahal bin Abdillah Al-Tasturi radhiyallahu anhu mengatakan, Nadrul Iqyas fi tafsiril ikhlas falam yajidu ghairu hada antakuna harakatuhu wa sukutuhu fi sirrihi wa alaniyatihi lillahi ta'ala la yumazihi nafsun wala hawa wala dunya. Jadi kata Abu Muhammad Sahal bin Abdullah, ya, melihat timbangan ikhlas, ya. Dalam pentafsiran ikhlas ini ada timbangan, ya. Bahwasanya apa timbangannya? Timbangannya itu bahwasanya ada gerakan-gerakannya dan diamnya dia di dalam keadaan tersembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan di hadapan manusia, itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seorang diam dan beramalnya dia di hadapan manusia maupun tidak di hadapan manusia, tidak ada perbedaan, semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak ada yang mengganggu amal tersebut, baik itu karena nafsu, baik itu karena hawa nafsu, ataupun karena urusan dunia. Kemudian dari Ali Adaqo, ya, beliau mengatakan al-ikhlasu at-tawakku an mulakhazatil khalqi wa sidqu an tanqiu an mutawaati nafs wal mukhlisu la riya'alah wa sadiqu la i'jabalah. Ikhlas itu adalah menjauhi, ya, menjauhi dari pengawasan makhluk, ya.
Kemudian yang benar itu adalah membersihkan diri dari tunduk kepada hawa nafsu. Dan orang yang ikhlas itu adalah tidak ada ria baginya. Dan orang yang benar dalam ikhlas itu tidak ada ujub baginya. Jadi ikhlas itu jangan kita takut kepada pengawasan atau perhatian makhluk. Kalau berbuat amal ini nanti takut si anu melihat, si anu melihat, si fulan melihat, si fulan melihat ya. Nah kalau sudah begini tidak ikhlas lagi ya. Ikhlas itu bebas ya, bebas dari rasa takut terhadap pengawasan makhluk ya. Makhluk dia manusia ya. Kemudian yang benar orang ikhlas itu adalah dia bersih dari tunduk kepada hawa nafsu ya. Jadi kita ini beramal jangan karena hawa nafsu ya. Nanti nampak kalau kita ini beramal karena hawa nafsu itu nampak. Dia langsung bosan beramal ya. Kalau sudah bosan ini tanda-tanda bukan dari kolbu yang bersih, bukan dari kolbu yang ikhlas ya. Bosan akhirnya ya. Kemudian yang ikhlas itu tidak ada ria, tidak ada ingin dilihat baginya. Dan juga ikhlas yang benar itu adalah tidak ada rasa ujub, bangga. Bangga terhadap yang dibuat. Oh ini karena aku, oh ini karena aku ya. Jangan sampai sifat ananiyah. Sifat ananiyah ini sifat syaitan ya. Ana khairum minhu katanya kepada Allah ketika Allah bertanya ya, kenapa engkau tidak sujud kepada Adam? Ana khairum minhu, aku lebih baik dari Adam. Dia tidak melihat perintah Allah, tapi dia melihat Nabi Adam alaihissalam. Sifat ananiyah, merasa lebih baik ya. Naudzubillah.